Walaupun mami blok. Ini si Bagis Tahaluf ini dari tadi komen mulu. Oh bencong ini. Blok aja lah bencong-bencong ini ha. Lonte Syariah lagi, Narumi ya. Aman BP, mami blok juga ya. Komennya begini, ala-ala memuji tapi menjatuhkan. Mami kan bukan bencong ya, kasih cium. Tetap aja gua blok. Gua blok. Nggak ada ampun. Orang kaya makan Indomie, iya sayang. Sela minta di blok juga deh. Suka-suka mami dong. Di sini ini ada bencong syariah, ada lonte syariah, ada semuanya di sini, lengkap. Udah deh kalau lonte-lonte jangan berhijab deh, jangan menjelek-jelekkan hijab kalian itu dengan perkataan-perkataan kalian ya. Tuh kata-kata kenapa yang pada berhijab semua sih? Jangan dong sayangnya, nggak boleh ya. Bagusin ketikannya juga gitu loh. Apa nama IG yang jualan itu ceker? Basa-basi. Kok nggak tahu deh. Jangan basa-basi sama mami sayang ya. Nggak berlaku. Apa nih Shopee-nya untuk beli hand body? Aduh, jangan basa-basi. Itu ceker Shopee-nya apa? Instagramnya apa? Aduh, jangan basa-basi sayang sama mami. Mami blok kalau basa-basi ya. Apa mami IG-nya penjual ceker? Aduh basa-basi sayang, udah 2 bulan ya mami story terus, nggak usah basa-basi ya. Chris Jovan. Aida suka blok lah. Cemilan Kraton guys namanya. Nah itu pintar tuh loh. Jangan basa-basi deh sama mami deh. Sungkem aja gitu loh. Alfa Libel. Ini bencong juga Kevin ini. Udah sungkem aja daripada mami blok.
Udah mami blok itu si Ayu. Muka jelek banget mami zoom. Ada perempuan mukanya buruk begitu ya. Oh, besok 33 ya mami buat diskon ya. Mi pernah stres nggak? Happy terus kelihatannya. Gom kali stres mulu. Menyetok cemilan, iya, nyetok lah. Soalnya kalau cemilan karton ini cepat habis. Waktu di PPJ sebenarnya mau pengen foto, cuman malu. Wegom lagi doyan minum sirup lebaran. Si Wegom kemakan omongan sendiri nggak sih? Promosi sirup lebaran. Nanti ya mami ke Medan ya sayangnya. Kalau Wegom itu kan dia ODGJ ya. Ada inilah ya. Jadi kalau dia ngomong apa ya dimaklumin aja lah. Suka beda-beda omongannya. Gimana lah itu. Suka ngomong apaan tuh kolagennya kayak sirup lebaran. Ya memang kolagen mami itu rasanya anggur, yang dipromosiin rasanya jambu. Hidung jambu. Duh, ada sinting-sintingnya deh Wegom deh. Jangan suka gitu ya. Kalau nyerang mami, nyerang aja maminya, jangan nyerang kejualan. Sekarang nggak punya, Wegom itu dia nggak punya endosan, akhirnya dia open promote 50.000. Kan sedih gitu loh, mami melihat dia tuh sedih gitu, 50.000 gitu loh. Ya kan, tertawa terbahak-bahak gitu loh. Bedak mami Dior melihat itu. Dior, kasihan kan Wegom kan? Coba kalau posisi, ingat nggak kalian waktu Wegom ke bandara? Terlalu banyak persyaratan di bandara. Dia marah-marah. Dia nyalain orang. Mami, tiket angus, nggak masalah. Pergi ke airport, naik taksi Alphard, hangus, nggak masalah. Hotel hangus nggak masalah, nggak marah-marah, tidur aja di rumah gitu santai gitu ya kan. Emangnya Wegom kan?
kan waktu dia marah-marah di airport itu. Padahal mah dia mah terbang-terbang juga. Gimana kalau dia posisinya kayak Mami? Apa dia nggak menjerit-jerit itu? Nah itulah bedanya Mami sama dia. Mami tingkat angus slow aja. Iya, slow aja kali, say. Jadi anak online, Mami itu alhamdulillahnya. Dan ada untungnya juga, cancel. Karena Mami besok ada meeting di BSD. Klinik, Mami jadi BA-nya klinik. Alhamdulillah kan? Tuh. Rezeki mah gak akan kemana, say. Nikmati aja. Dia gara-gara nggak bisa berangkat ke Bali doang. Masalahnya sampai diberitakan go internasional, high quality premium punya. Apa sih yang bikin rezeki Mami lancar? Kasih tip dong. Sebenarnya Mami kasih tip itu belum pantas sih anak online-nya. Masih banyak lebih sukses dari Mami. Blok akun ini anak haram sebenarnya. Laknat 1 ya. Mana akunnya? Oh ya nih ya, lucu kenat 1. Udah Mami blok. Udah Mami blok. Kalau Mami itu sebenarnya gini anak online ya. Segala sesuatu itu pasti ada hikmahnya ya. Di balik kemarin Mami pemukulan Mami itu, walaupun dalangnya belum ketangkep, pelakunya udah ketangkep, udah minta maaf, tapi dalangnya belum ketangkep, ya Mami masih bersyukur aja. Pasti ada hikmah di balik itu semua. Kita nggak tahu apa rencana Allah yang di atas sana. Ya. Kalian mau tahu nggak? Ulahnya Wegom lagi, satu lagi. Saking irinya dia, ini Mami cerita ke kalian ya. Ini kalian rekam masukin ke YouTube ya. Ini iri hatinya. Kalau 700 deh, 700 naik dulu 700. Biar Mami cerita. Kalian mau tahu nggak? Si Wegom pakai bikin akun palsu yang opung-opung itu, ya. Itu sudah didetek sama IT-nya Mami. Itu dia yang punya akun. Karena nomor email dan nomor teleponnya dia sudah kita serahkan ke penyidik anak-anak online-nya. Nah, bukan Mami yang melaporkan dia. Pihak yang melaporkan dia itu pihak salah satu brand yang mengendorse Mami gitu loh. Yang bakal ngelaporin dia. Jadi bisa siap aja Wegom keciduk. Nih, tak kasih tahu dulu Wegom biar siap-siap. Dia nge-DM-in itu semua orang yang endorse Mami. Dia lupa bahwa Mami itu kontraknya setahun. Nah, even pun Mami dijelekin, mau di DM, nggak usah pakai Mami, nggak usah. Mami nggak apa-apa, mau berhenti, mau stop pun, Mami itu udah 1 tahun, paymentnya 1 tahun. Bodohnya Wegom itu, Bifek ACC kah? Apa itu? Semoga Wegom keciduk ya Mia. Begonya
si Wegom itu dia pikir mami itu seperti dia yang sama Bening tuh dibayarnya per bulan dan murah. Jadi dia langsung di-cut bisa gitu loh. Dia nggak bisa dapat endorse lagi. Nah, mami ini kan 1 years paling kecil gitu loh. Ya, nggak ada yang mami itu bulanan. Even pun seperti mami mempromosikan cemilan, makanan, mami tidak akan mau yang namanya satu kali posting anak-anak online-nya. Itulah lupa. Strategi mami sama strategi Wegom itu beda gitu loh. Wegom itu kastanya Dalit gitu loh. Kalau mami itu Brahmana gitu loh. Jadi beda kastanya ya. Jadi nggak akan bisa Wegom itu menyaingi mami online. Percuma gitu loh Wegom itu untuk mami sekecil ini pun ya. Mami itu tetap yang namanya nggak ada yang namanya sebulan, 2 bulan, nggak ada. Ya, even pun Tika Rina kemarin itu tetap 1 tahun anak-anak online-nya seperti ini gitu. Ini udah 4 bulan. 4 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Jadi nggak ada yang namanya mami itu 50.000 kayak Wewe Gombel. Mas Dedi itu nggak ada. Ya. Jadi kalau seandainya mami nggak posting pun mami tenang karena duit mami itu udah ada. Jadi 1 tahun gitu loh. Jadi santai, nggak kayak Mbak Wewe. Jadi tolong sungkem berjamaah sama mami online. Ya, lihat deh ya. Lihat, mami itu nggak abal-abal loh, BA-BA-nya loh, pabrik terbesar se-Jawa Barat loh. Brand ambasadornya mami online loh, mahkota masih dijunjung tinggi oleh mami online tercinta, terkasih dan ter-up to date. Wegom hanya diam di dalam kos-kosan. Wegom tidak akan pernah sanggup untuk beli diamond. Jangankan diamond, beli motor pun nggak sanggup, mobil nggak punya, ya, apalagi tas-tas branded. Jadi nggak akan bisa kau mengalahkan mami online mahkota terpampang nyata di kepala mami online ini, Mami Isa Zega alias Diva Zega ini anak online-nya. Jadi please kali sungkem dulu Wegomnya gitu loh. Nggak bisa sembrono gitu loh. Jadi kalau seandainya dia DM-in tuh yang endorse mami, percuma karena mami kontraknya 1 tahun. Ya, 1 tahun. Udah deh Wegom, sembah sujud deh sama mami online. Laporin aja mami nggak laporin sih, yang laporin dia yang dia tag gitu loh, yang brand skincare-nya mami di tag dan kebetulan orangnya udah laporin deh sepertinya. Jadi bukan mami. Kalau mami mah santai. Mami mah nggak kayak si hidung jambu, dikit-dikit lapor, dikit-dikit lapor. Mami mah enggak. Mami mah menghadapinya dengan akal mami aja. Gitu. Belum lagi suami yang punya itu di DM-in sama dia. Di DM-in semuanya sama distributor mereka di DM-in gitu loh. Padahal dia lupa mami ini 1 tahun dipakai. Dulu mami seperti di sebelum-sebelumnya nih mami ya. Sebelum skincare yang sebelumnya setahun. Sebelumnya Dr. Oki juga setahun. Sebelumnya MS Go 3 bulan. 4 bulan. Sebelumnya lagi Helwa. Jadi mami itu yang ngendos mami itu nggak ada yang bulanan gitu loh. Jadi Wegom please deh, be smart deh, pinter dikit gitu loh. Tuhan itu memberikan rezekinya itu kepada orang-orang itu nggak akan pernah salah. Even pun seandainya kamu nge-DM gitu ya, kalau memang rezekinya mami ya rezekinya mami gitu loh ya. Rezeki mami itu tidak akan pernah tertukar dengan rezekinya orang lain. Jadi mami itu nggak pernah yang namanya iri dengan rezeki orang lain. Kayak mami nih iri dengan rezekimu, nggak pernah. Memang dasar rezekimu anjlok mulu gitu. Kalau mami ya alhamdulillah ya, insya Allah ya selalu berkah gitu loh. Jadi disyukuri aja. Gak akan mungkin kalau kau DM dia tiba-tiba dia langsung memutuskan hubungan kerja. Walaupun diputuskan, yang untung itu mami. Nah akibat lu begitu, kalaupun mami diputuskan hubungan kerja, mami ini yang dapat rezekinya. Karena tetap 1 tahun.
gitu loh perjanjiannya. Jadi nggak bisa sayangnya gitu. Malah mami untung. Sebenarnya mami kasihan gitu loh sama Wegom gitu loh. Dia DM-in. Mami merasain tuh cemilan keraton aja ngadu ke mami. Mami aku di DM sama akun opung-opung itu. Ngejelekin mami gini. Nah waktu itu dia masih baru 1 bulan pakai mami. Tapi alhamdulillah ya insya Allah ya. Dia langsung transfer mami 35 juta. Padahal dia baru ngomongin mami, dia ngejelekin deh. Nih. Coba deh handphone mana. Nih. Mami itu dijelekin gitu loh sama si Wegom ya. Nih. Apalagi memang mami suka banget nih. Mana ya? Di itu kali ya. Jadi katanya itu akun Opung Doll itu nge-DM dia katanya. Yang cemilan keraton itu. Jadi jahat banget sih itu. Jadi dia mau mutusin rezekinya mami gitu loh. Mau mutusin rezekinya mami si Wegom itu. Nah akhirnya. Nih. Malah mami maaf baru balas perpanjang dong badawe. Hitungannya gimana mi. Terus. Mana ya. Nah ini nih. Nah ini dia transfer tuh. Kalian lihat tuh ya. Tuh. 35 juta. Ini sebulan perpanjangnya 3 bulan. Gitu. Sian deh, Wegom deh. Gimana itu Wegom? Kesian kan? Lu jelekin gue malah diperpanjang gue nya. Ditambah lagi. Gimana itu? Makanya. Udah sungkem aja sama mami online, jangan iri gitu loh. Jadi kalau mami bilang nggak usah lu jelek-jelekin ya, tetap aja 35 juta. Iya, mami itu 1 bulan jadi 3 bulan. Jadi 3 bulan 1 juta 35 3 bulan. Kalau makanan itu minimal wajib 3 bulan. Tapi kalau seandainya skincare itu 1 tahun gitu loh. 1 tahun mami ini ya dapat lagi hair care nih Jangan, aduh kesian deh si Wegom ini ya. Mami mah kau jelekin kalau udah ditransfer mami mah biarin aja. Biasa aja mami online itu mah. Ya sayangnya. Ini besok mami mau tanda tangan kontrak lagi. Udah deh jangan sedih deh Wegom deh. Gimana itu Wegom? Nih Wegom. Kau jelek-jelekin. Dapat ini 90 juta. Gimana itu Wegom? Kerjaannya mami online lagi lancar itu. 90 juta hair care doang. Aduh, kasihan deh Wegom deh. Jangan penyakit hati dong Wegom. Mami udah terima duitnya, udah beli-beli mami macam-macam. Gimana itu? Wegom bening gak diperpanjang. Yang
nggak diperpanjang karena dia Wegom itu 1 bulan yang mami tahu itu 10 juta 10 juta aja dia karena memang feedbacknya nggak bagus, murah dia, cuman ala-alanya aja mahal yang mahal-mahal padahal mah nggak ada duitnya. Udah deh Wegom mah sungkem aja sama mami mah ya, nggak usah terlalu sirik dengan kehidupan orang gitu. Terus kalau seandainya dia tuh terlalu iri, terus dia bikin lagi gini, orang kaya nggak punya mobil. Ya kamu jangan bandingkan orang kaya yang ono sama kamu. Kamu itu bukan orang kaya, nggak bisa dibandingkan dengan orang yang kaya nggak punya mobil gitu loh. Dia nggak punya mobil karena memang bukan kebutuhannya dia gitu loh. Bukan dia nggak sanggup beli mobil, tapi memang bukan kebutuhannya dia. Nah kalau Mbak Wewe, dia butuh sebenarnya cuman gak punya duta Kiki ya Habibi gitu loh. Habibi ya duta Kiki ya Nurul Aini gitu ya. Jadi mami bukannya sombong ya. Jadi kita itu sesuai kebutuhan gitu loh. Mbak Begom kenapa sih iri mulu dengan rezeki orang lain deh? Gitu, nggak usah deh rezeki orang lain disirik-sirikin. Mami aja kalau sama teman-temannya pengen rezeki mereka tuh sukses gitu kayak Meli ya. Mami tuh pengen gitu kalau seandainya mami kasih kerjaan Gandhi yang di sebelah-sebelah mami itu. Ya, kalau mami coba tanya Wegom deh, dia punya teman-teman, nggak mungkin dia kasih kerjaan ke teman-temannya itu, nggak akan ada. Karena apa? Dia tuh sirik, iri, dengki. Kalau mami tuh nggak bakalan iri dengki karena mami anggap kalau mami memberikan rezeki kepada teman-teman mami seperti Meli, Yoke, ada yang di samping-samping mami, Koko Hans, siapapun itu yang di samping-samping mami atau Bunda Sarita, mami menganggap bahwa rezeki mereka adalah rezekinya mami. Ada sekian persen haknya mami di rezekinya mereka gitu loh. Dan ada rezeki, kalau mami kasih rezeki ke, bukan mami rezeki, maaf. Kalau Allah memberikan rezeki ke mami, rezekinya si Meli dari mami, terus otomatis Meli juga punya rezeki keluarganya, ponakannya, orang tuanya. Mami itu punya mindset begitu. Jadi kalau kita bantu teman-teman nih, yang di sebelah-sebelah kita itu, rezeki mereka itu rezeki keluarganya dia, teman-temannya, berkesinambungan gitu. Nah kalau Wegom itu tidak akan, dia kenapa rezekinya seret, usahanya hancur, warungnya tutup, salonnya kayak tudung saji, klub yang di atas namakan nama dia kebakaran, dan semua apa yang dia bangun bangkrut, dan liptilnya juga nggak laku. Kenapa? Why? Harus koreksi. Kenapa? Karena dia punya iri hati, hatinya tidak suci, ya hatinya itu jahat, iri dengki dengan rezeki orang lain. Lihat teman-temannya di pergaulannya, ya apa di dalam pergaulannya? Pernah nggak dia memberikan rezeki kepada teman-temannya? No, nggak pernah sayang ya. Nggak pernah karena dia iri hati melihat teman-temannya itu kalau punya rezeki yang lebih dari dia. Dia tuh hanya berteman cakakak cikikik, cakakak cikikik, cakakak cikikik. Nah, kalau mami nggak bisa begitu. Mami pengen memberi kerjaan kayak dulu Wewe Gombel kan sama mami juga datang numpang hidup di sini. Mami kasih rezeki dianya. Maaf, bukan mami rasa itu kayak Allah ya. Mami kasih dia kerjaan gitu loh. Ya. Jadi kita itu harus saling apa ya? Saling membutuhkan kalau berteman gitu loh. Dan mami pun contoh nih sama grup teman-teman mami yang bagian Kohans gitu. Mami nggak mau notabene yang hanya tidak bermanfaat bagi pertemanan. Bagaimana cara bermanfaat? Oh kita saling kasih kerjaan. Contoh dia kasih mami kerjaan tentang bandar arisan gitu. Nah mami juga harus, bukan aduh kepikiran beban enggak. Tapi mami harus, aku harus bermanfaat gitu loh. Caranya bagaimana? Oh iya, kok Hans kan followersnya banyak, dia centang biru, udah cariin ini job endorse gitu. Jadi kita saling bantu gitu, dan dia banyak bantu mami,
Mami juga ada bantu. Jadi kita take and give. Sama Meli juga. Meli, Gandhi gitu ya. Mami kasih kerjaannya. Apa yang bisa Mami dapatkan dari Meli dan Gandhi ini? Selain potongan-potongan uang pesanan. Ya, mereka ini pintar-pintar, gak bodoh-bodoh. Apalagi si Gandhi yang udah S1 di Amerika Serikat, ya kan? Kalau Mami nggak bisa bahasa Inggris, Mami kadang minta translatein ke dia. Nah, sama. Jadi take and give-nya gitu. Timbal baliknya. Meli juga sama. Jangan dianggap Meli itu nggak punya duit. Terus Mami semena-mena iniin dia, hajar dia, apa dia. Enggak. Meli itu apa gunanya? Pasti ada gunanya. Banyak gunanya. Kadang Mami curhat, ya. Kadang Mami kalau beli sesuatu ngomong, nanti gini. Kayak gitu. Anak-anak jadi kita itu saling bantu. Gitu loh, jangan saling iri hati. Kalau Mami senang mereka itu punya duit gitu loh. Bahkan orang yang jauh di sana pun Mami juga, Neng, saya sini mau nggak aku kasih kerjaan gini, karena Mami pikir Mami kasih kerjaan ke mereka, Mami juga dapat pesanan gitu loh. Nah, begitu cara Mami untuk menjalin silaturahmi sama teman-teman, baik yang dekat maupun yang jauh, seperti itu. Mami dari dulu seperti itu, anak-anaknya ngasih kerjaan sama si hidung jambu, ya. Mami pegang hidung jambu tuh 3 bulan. Uang yang udah dihasilkan itu hampir 400-500 juta anak-anak online-nya. 4-500 juta. Dan itu Mami sudah kasih ke polisi juga. Bukti bahwa dia kan tidak mengakui bahwa akun Instagram dia centang biru yang dulu punya dia. Nah, Mami jadi saksinya anak online. Semua chattingan hidung jambu Mami kasih. Bukti-bukti transferannya, bukti-bukti dia menjadi endorse dari Mami kasih semuanya. Mami tuh selalu kalau kenal sama orang baru, orang ini dimanfaatkan apa gitu loh. Tapi memanfaatkan itu dia untung, Mami juga untung. Jadi nggak pernah rugi. Mami untung, ada untung. Sama kayak cece yel itu, yel, cincin, cece bangkrut itu sama. Hampir 20 tahun kami berteman. Justru Mami, ya aku nggak bisa ngomong juga sih, dia tidak menguntungkan bagiku. Tapi 87% lah ya, nggak usah lebay banget Mami, 99%, 87 aja lah ya. Mami lebih menguntungkan, dia lebih menguntungkan berteman sama Mami ketimbang Mami berteman sama si cece itu. Karena apa? Mami ajarin dia cara beli berlian. Dulu dia kan karyawan ya, karyawan jual toko berlian ya. Nah, Mami yang ngajarin dia, udah keluar aja, aku kenalin sama tukang, nanti kita belanja berlian bareng, karena main kamu jadi karyawan terus sampai kapan. Jadi akhirnya sebelum dia dapat suaminya itu, Mami yang ngajarin dia untuk membuka jual beli berlian. Pertama-tama Mami pelanggannya, Mami LL ya, Lucinta Luna tuh. Terus ada lagi yang lain macam-macam lah ya. Termasuk ada si Gorgo, Mami yang kenalin. Si Wego ngutang 3 kali bayar gitu. Dan Mami yang bikin strategi marketingnya. Kamu bikin aja 3 kali bayar, 4 kali bayar. Jadi sangat banyak orang-orang itu menguntungkan kalau berteman sama Mami. Mengenalkan cara beli berlian bagaimana, cara melihat kadarnya. Terus mix and match. Cara tentang bikin cincin, nanti berliannya itu lokal Hong Kong kayak gitu. Ininya ikatnya Hong Kong, nanti intinya lokal kayak gitu. Mami yang ngajarin itu semua, anak online nggak ngerti apa-apa itu bodoh itu. Itu bodoh, nggak ada yang bisa mereka itu. Jadi Mami yang ngajarin semuanya itu. Sampai dia buka di ITC, Mami semua yang ngajarin itu, nggak ada mix and match. Iya, jadi Mami itu semuanya yang ngajarin. Jadi kita harus saling menguntungkan kalau berteman. Nah, kalau si Wewe Gombel mah nggak akan ada yang menguntungkan. Bahkan Wewe Gombel sebelum berseteru sama Mami yang ngajarin dia cara yang bikin warung ya, pinjam modal, terus apalagi namanya bikin salon. Terus kalau klub itu Mami nggak tahu ya, itu Mami nggak tahu. Terus Mami nggak mau ngada-ngada. Kalau klub itu bukan Mami, tunggu. PT-nya itu Mami yang bikin, yang sampai dia bilang Mami nipu dia sampai puluhan juta itu. Padahal dia cuma nyicil pakai uang Mami, nyicil
Cil-cil, makanya follow Legenda ya, nanti mami posting di situ. Dia nyicil selama 1 tahun baru lunas itu PT anak-anak online-nya. Jadi sama sekali si Wewe Gombel itu nggak punya duit, nggak punya duit, nggak punya duit, gitu ya. Yang bakar klubnya siapa mami? Bapak kau kali yang bakarnya, ada bodoh-bodohnya. Jadi kalau menurut mami ya, Wewe Gombel itu kenapa rezekinya seret ya karena itu punya iri hati. Sampai sekarang lihat deh numpang-numpang di mana di apartemen sewaannya si Leharusak, ya kan? Lihat deh kehidupannya mereka itu nggak ada bahagianya, ya kan? Nggak bisa apa-apa juga. Isabiu deh udah paling nomor 1, nggak juga sih, cuman setidaknya dibandingkan usaha mereka ya alhamdulillah Isabiu lebih lancar gitu. Katanya orang kaya di Ponti ya dia tuh bukan orang Ponti, dan dia juga bukan orang Singkawang, dia itu pendatang ke Singkawang. Dia tuh orang pendatang di Singkawang, dia orang Singkawang. Singkawang teman mami mah, baik, cantik, putih. Singkawang mah cakep-cakep, Singkawang. Kalau dia tuh bukan orang Singkawang. Nggak tahu mami orang mana dia, Amazon kali. Iya, udah mukanya busuk, hatinya pun busuk emang si Wekom itu. Nggak tahu mami, dia terbuat dari apa. Dia tuh cuma cekakak-cekikik doang sama teman-teman yang... Sebenarnya gini ya, anak online-nya, mami tuh sebenarnya apa ya? Sakit hati sih sama dia itu sebenarnya. Sakit hatinya tuh bertubi-tubi anak-anak online. Karena sebenarnya mami juga nggak mau memungkiri ya, terlalu lebay. Mami bilang, mami pungut dari sampah kayak gitu, itu terlalu lebay. Memang sih sebelum ketemu mami itu dia udah dikenal dulu sama orang lain, tapi dia nggak ada duit gitu loh. Itu aja sih, dia tuh nggak ada duit. Terus kehidupan dia itu terlalu berliku-liku ya. Dia juga pernah menyerang salah satu organisasi yang mami panutin gitu loh ya. Maaf kalau kalian tidak menyukai, kalau mami ya salah satu panutan mami gitu loh organisasi itu. Terus dia serang, terus mami ajarin cara menyikapi dia di media sosial, cara dia berpakaian yang tadinya dia suka telanjang-telanjang sampai gimana. Nah, memang dia itu seperti apa ya? Masih anak bawang sih kalau dibandingkan mami ya. Dia tuh apalagi dia kan OP-nya itu kan OP dia rusak gitu kan. Nah, kayak Meki-nya itu kan Meki wallpaper ya. Nah, tetenya juga tete silikon. Jadi, dia tuh banyak yang mami ajarin, banyak anak-anak online ya. Cara berbisnis, pokoknya banyak lah. Tapi kalau seandainya dia dari nol banget, mami ambil enggak lah. Dia memang udah dikenal juga cuman dengan huru hara dan menjelek-jelekkan salah satu organisasi gitu loh. Begitulah anak online. Jadi masuk mami itu, mami ajarin dia yang baik. Nah, waktu dia ikut lomba-lomba banci-banci di Thailand itu, mami lah yang sponsor nomor 1. Baju. Mami. Apalagi ya? Apalagi yang dari mami ya? Sepatu, baju, make up, duit, ya. Mami semua yang sponsorin rata-rata. Semuanya mami yang iniin. Nggak tahu terima kasih anak-anak online-nya. Nggak tahu terima kasih dia. Jahat. Masuk mami itu kalau lu serang gue, serang mami aja. Jangan ke produk gitu loh. Nah akhirnya kan produk dia sendiri yang hancur. Gitu. Iya, Wegom juga bermasalah dengan istri-istri bule yang tinggal di luar negeri, Tumi. Iya, betul sekali. Semua yang ikut, rata-rata yang ikut organisasinya itu, yang di bule-bule itu ya, itu nge-DM mami. Nggak baik hatinya dia itu memang. Makanya banyak ya sebagian orang-orang yang belum kenal mami, pas sudah kenal mami itu, kok mami beda ya sama yang ininya, ternyata beda loh. Nggak seperti yang kita bayangkan loh, yang diomongin Wegom gitu. Pasti. Gitu loh. Mami yang bayarin bajunya Atan juga. Iya sayang.
mami juga gitu. Terus dia tuh kalau mami bilang ya jangan sok bijak gitu loh, ngejelek-jelekin produk mami, katanya sirup lebaran. Abis itu dia terima kolagen yang rasa sirup lebaran juga. Gimana gitu loh, suka gitu nggak sinkron, kontradiksi antara omongan yang satu dengan omongan yang lain, kontradiksi gitu loh. Ya, mami hampir semua teman-teman yang mami kenal itu ya mami kasih kerjaan, karena bagi mami ya sama-sama kita punya rezeki lah ya. Jadi kenapa bisa bermusuhan? Oke, mami jelasin ya. Pokoknya haters mami blok loh ini ya. Kalau haters mami blok, mami jelasin. Kenapa mami awalnya, mungkin gak ada yang tahu, mungkin belum ada yang tahu. Jadi awalnya itu anak-anak online sama si Waring. Kalian tahu Waring ya, Mas Alan. Ya, Mas Alan itu lagi ngelonte ke Dubai ya. Karena Mas Alan ini pelacur. Nah, dia ngelontek, abis itu mami bilang, Aneng titip dong just tip gitu loh. Udah penuh. Ini gue travel bag gue udah penuh katanya gitu. Oke, nggak apa-apa. Namanya just tip itu kan pasti bayar ya. Mereka tahu karena mami itu royal pasti bayar. Nah cuman masalahnya karena dia nggak just tip, jadi besok-besok mami nggak mau lagi tuh iniin ganggu tuh si Waring, nggak mau ganggu Waring. Pas dia pulang ke Indonesia, ternyata dia bawain hampir semua yang namanya oleh-oleh. Apa yang mami pengen pesan tadi yang namanya kaos Balmain itu dijastipin sama teman baru mami. Mami baru kenalin gitu loh. Seperti si Cece Bangkrut, ada juga si namanya si Asep, ya. Ada juga si siapa namanya FR gitu, dikasih lah gitu loh anak-anak online ya. Nah, tapi itu penyebab pemecahnya aja. Tapi di luar itu memang si Wewe Gombel ini kan udah ngutang dulu sama mami sebesar 5 juta. Dia itu selalu ngutang. Mungkin teman-teman dekat dia tahulah dia tuh paling sering ngutang. Kalau seandainya, pinjam dulu dong uang 100 ribu, nanti nggak diganti. Pinjam dulu 500 ribu, nanti nggak diganti. Kita nggak boleh loh kayak gitu loh. Kalau mami oke-oke aja. Tapi kalau Ata kan nggak bisa. Kadang dia minjem ke Ata. Memang mungkin oke lah. Oh dia kan nggak sadarin itu. Oke, tapi itu kebiasaan. Pas waktu itu dia minjam 5 juta. Memang selalu dia bayar. Tapi kan belum lagi nanti yang PT-nya juga belum bayar. Yang tanahnya yang kemarin pun dia nggak bayar-bayar udah 3 bulan. Nah, jadi pas waktu dia mau minjam untuk buka warung. Nah, pas buka warung. Mami ingat banget pada tanggal 22 dia mau buka warung, mami ke Bali. Dia tunda karena mami datang. Dia tunda, mami nggak boleh ikut buka warungnya. Akhirnya mami pulang, tanggal 25 dia baru opening. Jadi mami memang dia sengaja supaya mami nggak datang ke warung itu. Karena memang mami nggak ngasih utang itu opening warungnya dia yang 5 juta. Usut demi usut, karena dia tahu mami suka belanja ya. Nah, puncak meledaknya itu pas si Waring udah pulang, terus mami beli Mini Cooper. Mami beli tuh Mini Cooper. Nah, dari situ tuh dia meradang gitu, meradang panas sepanas-panasnya. Diambillah celah dari kasusnya si Mas Alan lonte pelacur yang dari Dubai tadi gitu loh. Dibikinlah, digoreng sama dia. Yang pertama-tama disindir dia bukan mami, tapi Ata disindir sama dia. Kenapa dia Ata disindir? Karena mami kan nganggap Ata udah kayak anak sendiri. Jadi dia pasti Ata yang dia serang supaya mami sakit hati. Karena dia tahu mami. Dia tahu mami, kalau mami yang diserang, mami nggak pernah sakit hati. Dia serang ibunya Ata, dia serang ininya Ata, dia serang segala macamnya, dia serang lah. Nah, dari situ anak online tadinya mami sabar, nggak usah lah ya. Nah, pas mami live, anak-anak nanya, mami diserang ya sama Mas Dedi ya katanya gitu. Oh enggak mungkin lah, Mas Dedi mah anak mami. Bilang, pasti ada yang nonton deh dulu mami bilang gitu. Mas Dedi mah anak mami, nggak mungkin lah, dia ngejelekin mami itu buat orang kali. Iya soalnya dia ngatain Ata kucing nih gini. Oh bukan, itu bukan buat Ata. Mami bilang enggak. Dah diam mami tuh, diam. Tiba-tiba pas mami lagi live, Meli masuk bahas kaos Balmain. Ada yang nonton nggak pas mami live si Meli masuk? Masih Waring. Nah,
Meli bilang, kok tega banget ya, katanya gitu. Maminya sendiri yang mengangkat derajatnya, yang memberhentikan dia jadi pelacur, diangkat derajatnya menjadi selebgram, kok bisa-bisanya tidak membawakan justipan dari si Mami. Betul Mi, aku masih follow waktu itu. Dia kompor beleduk. Nah, aku nonton. Nah, banyak yang nonton ya. Meledak di situ anak-anak online. Besok siangnya di-up lah sama si Wegom udah mulai fitnah. Mulai dia bilang Mami nipu dia. Yang katanya puluhan juta. Nipu PT, nipu tanah lah. Mami itu pembohong lah. Mami itu inilah. Mobil Mami kredit lah. Pokoknya semua apapun itu dibongkar sama dia segala macamnya. Walaupun itu tidak benar. Sampai dia berani bersumpah di atas yang ayat-ayat suci ya. Dia bersumpah bukan di Al-Quran. Dia bersumpah di juz amma, anak online-nya. Kalau kita mengaji itu pertama-tama kita harus baca juz amma, tapi kan tetap itu ada ayat Al-Qur'an ya. Yang terakhir kan ayat Al-Qur'an itu. Dia bersumpah ada 2 lapis di sini. 2 lapis di sini. Saya bersumpah bahwa misalnya si Tubang Tubles nipu saya begini begono, begini begono lah dia bilang gitu. Dia bersumpah kalau saya berbohong, usaha saya hancur, kata dia. Itu dia bilang pukul malam dia bersumpah. Mami bangun pagi-pagi rame kan, Mami. Oh, kamu ini ya, kamu penipu, kamu pembohong. Akhirnya orang menzolimi Mami dong. Iya, buku Yasin. Akhirnya orang menzolimi Mami seakan-akan dia bersumpah di Al-Quran itu. Di juz ama Yasin tadi orang percaya dan Mami itu salah Mami itu. Mami itu kalau ngomong itu nyesek gitu loh, sakit hati gitu anak online-nya. Sampai nyesek gitu hati Mami. Terus yang lucunya lagi, ini yang nggak tahu aku tahu ya, supaya ini masuk YouTube juga. Nah, Mami itu dibombardir sama orang-orang. Mami itu salah. Pokoknya Mami itu salah gitu. Tubang Tubles itu jahat, sadis, mukulin Atta katanya. Oh, cambuk Atta. Dia pokoknya semuanya jahat. Si Mami itu mah jahat gitu ya. Nah akhirnya Mami kaget jam 10 pagi. Pas bangun, astagfirullahaladzim, aku bilang gini, apa ini lagi gitu kan. Mami lihat handphone, oh oke. Mami ambil juga Al-Quran. Siapa yang lihat Mami bersumpah di Al-Quran? Mami Al-Quran loh, bukan Yasin, bukan abal-abal loh, bukan buku-buku gitu ya. Tapi Mami pakainya Al-Quran asli. Terus lagi Mami istirahatnya, ya sayang. Mami pegang dan Mami menjawab sumpahnya dia. Yang jam 10 malam itu. Dan Mami jawab 12 jam kemudian. Jam 10 pagi. Mami aminin aja apa kata sumpahnya dia. Aku nonton, Mami sampai nangis tuh, benar. Mami jawab aja, Mami gak nyumpahin dia. Kan dia yang nyumpahin Mami. Mami gak nyumpahin dia. Mami hanya menjawab sumpahnya dia itu dengan mengamini. Setelah Mami amini, anak-anak online habis maghrib, Mami lagi tiduran di kursi, Atta lagi main PS. Nah, Atta lagi main PS, Mami tiduran, udah mau maghrib, ya kan, ngebangunin karena maghrib. Kalau nggak salah maghrib di sini, malam di sana ya. Mami, kata Atta. Itu klubnya si Wegom kebakaran katanya. Ah masa sih? Aku bilang gitu. Nggak mungkin lah. Coba lihat dulu kepastiannya, coba dulu. Ya aku tahu tuh. Coba dulu cek dong berita yang di Bali gitu apa sih, seperti gosip-gosip Bali gitu ya. Terus dicek. Mami itu langsung terdiam, anak-anak online. Ya Allah, itu sumpahnya itu Allahu Akbar, itu azab. Bener-bener azab di dunia nyata, anak-anak online seketika. Makanya jangan bersumpah. Aku bilang, ya Allah, aku bilang jangan bersumpah. Itu untung aku gak sumpahin loh. Mami ini kan lebih tua dari dia ya, gak jahat gitu loh. Ngasih makan gitu loh, kayak nyuapin anak kecil gitu loh. Ini Dedi, kayak gitu loh. Kayak Mami itu emaknya gitu loh, yang terzolimi gitu loh. Kayak, ih, serem gitu anak-anak online sampai, wow, aku bilang, bener ini kebakaran ini gitu loh. Sampai benar, apa ya namanya, pokoknya drastis banget lah anak online. Pokoknya
Akhirnya dari situlah mulai tuh orang-orang, oh ternyata itu sumpah palsu. Ternyata itu sumpah ini, ternyata sumpah ini. Kayak gitu loh anak-anak online-nya. Pokoknya awal kejadiannya itulah gitu loh. Maksudnya Mami tuh gak ada salah sama mereka. Mami kalau bilang Mami salah, Mami salah. Karena mereka tahu kalau kayak si Meli, Gandhi, kalau Mami salah itu pasti Mami minta maaf. Mami tuh gak gengsi kalau gak minta maaf. Mami tuh gak gengsi. Bahkan ke orang baru pun kalau, dan Mami itu gak pernah manggil nama, contoh Meli ya, Mel gitu, kadang jarang. Sama si Mas Dedi pun gak pernah. Mami itu terlalu baik sama mereka itu, manggilnya Neng, manggilnya Non, manggilnya, walaupun mereka bencong-bencong ya, si Mas Dedi ya tetap aja manggilnya Neng gitu loh. Mami nggak pernah manggilnya Dad gitu, nggak panggil nama, nggak. Mami tuh sopan manggil mereka itu anak-anak online. Jadi mereka tuh jahat gitu loh, jahat. Dan jahatnya si Wewe Gombel ini, dia selalu mengajak orang musuhin Mami. Kalau Mami nggak mau kayak gitu. Mami tuh nggak pernah ngajak orang musuhin Mami gitu. Kalau seandainya pun ada orang yang Mami kenal, contoh kayak Meli gitu, mau berteman sama dia sebenarnya nggak masalah gitu loh. Siapa mau berteman sama siapa gitu nggak masalah. Kalau Wewe Gombel mah suka ngajak-ngajak orang musuhan. Gitu loh. Jadi, dan Mami nggak mau bersumpah anak online. Jadi gini loh, Mami itu inget ya kata salah satu ustadz kalau nggak salah ya, kita itu kalau sudah bersumpah atas nama Allah itu sudah paling tertinggi derajatnya, dan itu susah untuk dipertanggungjawabkan. Jadi kalau seandainya sumpah gitu udah nggak, lihat deh mana pernah Mami bersumpah, even Mami mau pernah, kecuali ya yang sudah benar-benar terdesak yaitu di pengadilan ya, kayak kemarin Mami mengungkapkan fakta gitu ya di pengadilan, baru Mami mau bersumpah. Saya bersumpah demi Allah, demi Rasul, itu Mami mau. Tapi kalau seandainya hanya di media sosial, hanya di tempat-tempat biasa sama teman-teman Mami itu paling tahu tuh kalau mereka udah bilang sumpah demi apps. Makin bersumpah makin Mami tidak percaya gitu. Nah ini benar, ingat banget dulu waktu di apartemen lama saat Wegom live di apartemen Mami. Dia masuk angin, terus Mami sigap ambil tolak angin. Iya benar, mereka tuh sakit, Mami yang repot anak-anak online-nya. Mereka itu kalau sakit Mami yang repot, nggak pernah Mami ini deh. Mami tuh selalu sigap, mau itu Meli, mau siapa, kalau mereka sakit pasti Mami yang nomor satu yang ngurusin. Nggak ada yang ini nggak. Termasuk si Cece Bangkrut itu, ya. Cece Bangkrut itu pun semuanya Mami yang ngurusin gitu loh. Bukan hanya usahanya doang Mam yang hancur, tapi mental dan jiwanya juga kacau sekarang akibat sumpah palsu. Sebenarnya gimana ya mau dibilang ya anak online ya, si Wegom ini ya, ya harus berobat sih. Kalau Mami bilang mending berobat gitu loh, biar sembuh gitu loh. Minum obatnya yang rajin biar sembuh gitu. Jangan hanya bacot doang di media sosial, mending berobat betul. Benar-benar berobat gitu. Soalnya dia tuh kadang hari ini, jangankan hari ini, jam 1 dia ngomong A, jam 2 dia bisa ngomong B gitu loh. Ya gitu anak-anak online. Udah dulu Mami mau mandi, udah 1:30 ya Allah, udah 1:30. Masih banyak ya, masih rame loh. Oke anak-anak online, wabillahi taufik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye.